Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Andra Kuina Kai Sofyan. Saya biasa dipanggil Kai. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang tujuan kekuasaan dalam hubungan internasional. Jadi, apa yang dimaksud dengan tujuan kekuasaan? Kekuasaan dalam hubungan internasional didefinisikan dengan berbagai cara. Ilmuwan politik, sejarawan, dan praktisi hubungan internasional telah menggunakan konsep kekuasaan politik berikut ini. Kekuasaan sebagai tujuan negara atau pemimpin, kekuasaan sebagai ukuran pengaruh atau kendali atas akhir peristiwa, aktor dan isu. Kekuasaan sebagai referensi kemenangan dan konflik penjaga keamanan. Kekuasaan sebagai kontrol atas kekuasaan sebagai kontrol atas sumber daya manusia. Kekuasaan sebagai kontrol atas sumber daya kemampuan. Kekuasaan sebagai status yang dimiliki beberapa negara atau aktor dan tidak dimiliki yang lain. Lanjut, diskursus modern umumnya membahas kekuasaan. Kekuasaan negara dari segi ekonomi dan militer. Mohon maaf ya Pak, lagi bersik soalnya di tempat umum. Negara-negara yang memiliki kekuasaan besar dan dalam internasional disebut dengan penguasa menengah, penguasa regional, penguasa besar, penguasa super, penguasa hiper, hegemon. Namun sejauh ini yang saya baca ini belum ada standar umum yang mendefinisikan sebuah negara kuat. Entitas selain negara juga bisa mendapatkan dan memiliki kekuasaan dalam hubungan internasional, termasuk organisasi internasional multilateral. Entitas selain negara juga bisa mendapatkan dan memiliki kekuasaan dalam hubungan internasional, termasuk organisasi internasional multilateral, organisasi aliansi militer seperti NATO, perusahaan multinasional seperti Walmart, organisasi non-pemerintah, Gereja Katolik Roma, Al-Qaeda, atau institusi lain seperti Liga Hana. Lanjut, kegunaan utama kekuasaan sebagai tujuan dalam hubungan internasional itu dipaparkan oleh sejumlah teoriwan politik seperti Niccolo Machiavelli, mohon maaf ya Pak, berisik banget. Lanjut lagi, dan Hans Morgenthau. Di kalangan pemikir realisme klasik, kekuasaan adalah tujuan inheren umat manusia dan negara. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan militer, penyebaran budaya, dan lainnya bisa dianggap sebagai usaha menuju tujuan dan kekuasaan internasional. Lanjut lagi, sejumlah ilmuwan politik menggunakan kata kekuasaan dari segi kemampuan suatu aktor untuk membangun pengaruh terhadap aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Pengaruh ini bersifat koersif, atraktif, kooperatif, atau kompetitif. Mekanisme pengaruh bisa meliputi ancaman atau pemaksaan interaksi atau juga tekanan ekonomi, diplomasi, dan pertukaran budaya. Lanjut lagi dengan lingkup blok dan aliansi. Dalam keadaan tertentu, negara mampu membangun lingkup pengaruh atau blok dan memiliki pengaruh yang dominan sama. Contohnya adalah pengakuan lingkup pengaruh di bawah konsep Eropa atau era Perang Dingin pasca konferensi atau Fakta Warsawa atau dunia bebas. Dan gerakan non-blok adalah blok-blok yang muncul dan persaingan Perang Dingin. Aliansi militer semacam NATO dan Fakta Warsawa adalah forum lain yang menjadi sumber pengaruh. Meski begitu, teori realis sering menjauhi pembukaan blocking lingkup penguasaan yang berujung pada pendirian hegemon. Kebijakan luar negeri Britania Raya dari dulu selalu menentang penguasaan hegemoni di benua Eropa, yaitu Jerman Nazi, Prancis, Neokolon, dan Australia Habsburg. Kekuasaan juga dipakai untuk menjelaskan negara atau aktor yang meraih kemenangan militer atau kemenangan bagi negara mereka dalam sistem internasional. Penjelasan umum ini sering ditemukan di karya tulis sejarawan atau penulis populer. Misalnya sebuah negara yang meraih serangkaian kemenangan pertempuran dalam kampanye militer melawan negara lain bisa dianggap kuat. Oleh karena itu, aktor yang berhasil mempertahankan keamanan, kedaulatan, atau kepentingan strategisnya dari tantangan besar juga bisa dianggap kuat. Banyak makalah akademik dan tulisan populer yang berusaha menentukan negara mana yang memiliki status kekuasaan dan cara mengukurnya. Jika sesuatu negara memiliki kekuasaan dalam lingkup militer, diplomatik, budaya, dan ekonomi, negara tersebut bisa dianggap kekuasaan karena ada beberapa kategori kekuasaan, dan masuk ke sebuah negara ke kategori tertentu sering diragukan dan ditentang.
Sejumlah ilmuwan politik membagi kekuasaan menjadi dua jenis, keras dan juga lunak. Jadi, yang artinya angkatan bersenjata, tekanan ataupun sanksi ekonomi, pembunuhan dan subversi. Sekian dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.